Hai, yuk kita gaskan. Tetapi dia tidak pernah memikirkannya, tetapi Suzu mengatakan sebuah kalimat, saya hanya memiliki satu gerakan. Anda dapat mengambil langkah saya, dan jika Anda tidak dapat membunuh Anda, saya akan dikalahkan. Lingkungan sekitarnya diam dengan sia-sia, bahkan Luotu mengerutkan kening dan menatap Suzu saat ini. Apakah anak ini tahu apa yang dia bicarakan? Wajah Qinli membiru. Apa maksud anak ini? Mungkinkah karena dia dipaksa untuk menceraikan dan menghina martabatnya, dia berpikir untuk bunuh diri? Bunuh dia dalam satu gerakan. Jilin juga curiga bahwa dia salah dengar. Apakah anak ini di sini untuk mati satu gerakan ingin membunuhku? Dia pikir dia siapa? Pada saat ini, bahkan lelaki tua berambut putih di buku tahu memandang ke samping ke arah Suzu. Karena kalimat ini terlalu sombong, terlalu sombong. Jilin adalah eksistensi yang dekat dengan alam laut ilahi, dan ditindas di alam bawaan adalah keadaan sempurna dari alam ini. Di peringkat yang sama, siapa yang berani mengatakan bahwa dia bisa membunuhnya 100%? Belum lagi itu hanya tipuan, orang-orang di daftar 100 pertunjukan tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengatakan ini. Pria tua berambut putih itu sedikit tertarik, dan ingin menggunakan indera spiritualnya untuk secara serius mengeksplorasi dari mana kepercayaan Suzu berasal, tetapi sangat disayangkan bahwa bendera militer ada di sebelahnya, dan beberapa hal tidak dapat dilakukan. Aku ingin melihat bagaimana kamu membunuhku dengan satu gerakan. Jilin tertawa dengan marah. Dia pikir ini mungkin penghinaan terbesar yang pernah dia alami dalam hidup ini. Di tempat yang rusak seperti Yunzu, beberapa orang berani mengatakan satu gerakan untuk membunuhnya, betapa lemahnya dia untuk diejek seperti ini. Itu akan memuaskanmu. Suzu berdiri di sana, memegang pedang panjang, dan berjalan menuju Jilin selangkah demi selangkah. Melihat adegan ini, Yu Feng secara alami tahu gerakan mana yang ingin digunakan Suzu. Di jalan yang panjang, Suzu menggunakan pedang keheningan. Pedang itu, angin dan hujan sekarang. Hanya saja dia terlalu lemah pada waktu itu, dan pedang itu dilemparkan terlalu cepat, mereka agak jauh, dan apa yang mereka lihat tidak begitu nyata. Bahkan jika dia tahu dia kuat, Yu Feng tidak berpikir bahwa pedang bisa membunuh seseorang seperti Jilin. Hanya saja sekarang Suzu telah mencapai alam bawaan, pedang itu seharusnya bisa menunjukkan esensi sejati. Mungkin itu benar-benar bisa membunuhnya. Yu Feng sebenarnya tidak percaya diri, tapi bagaimanapun, ini adalah orang dengan keterampilan medis luar biasa yang dapat membantu orang memasuki Dao dengan puisi, dan dia tidak dapat dikirim ke kematian. Suzu sendiri harus memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini. Suzu berjalan menuju Jilin selangkah demi selangkah. Jilin tidak bergerak, hanya berdiri di sana menunggu Suzu mengambil tindakan. Masih ada penghinaan di sudut mulutnya. Menurut pendapatnya, Suzu yang berjalan ke arahnya sedang berjalan menuju kematian. Hanya saja dia langsung sedikit mengernyit. Karena di antara langit dan bumi, ada rintik hujan sporadis yang tiba-tiba muncul. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa itu tidak hujan. Pada saat ini, dia melihat Suzu lagi, dan menemukan bahwa Suzu benar-benar berbeda. Dari kelembutan tadi, tiba-tiba menjadi tajam. Tentu saja, ketajaman seperti itu tidak cukup untuk menggerakkannya. Apa yang menggerakkannya adalah bahwa setiap kali Suzu mengambil langkah, tepi ini menjadi kokoh. Ada lebih banyak tetesan air hujan yang tersebar di antara langit dan bumi. Beberapa jatuh tepat di wajahnya, dan tetesan air hujan jauh lebih dingin daripada tetesan hujan biasa, membuatnya merasa kedinginan. Suzu berjalan 5 langkah berturut-turut, dan berjalan keluar 5 langkah, pedang panjang di tangannya bergetar, dan ada suara teriakan pedang, dan dia. Pada saat ini, ujung tajamnya terbuka, dengan niat pedang meluap, dan dia bergegas keluar. Dia berdiri di bawah cahaya dingin yang meledak, suhu di sekitarnya membeku.
Niat pedang Qinli melebarkan matanya, memikirkan apa yang dia lihat pada Su Wuzu dan berkata dengan kaget, kamu memelihara senjata keluarga Qin. Qinli tidak pernah bermimpi bahwa Su Wuzu yang akan membantu keluarga Qin memelihara Jianyi. Dia menebak bahwa ada sosok yang berdiri di belakang Su Wuzu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang itu adalah dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan ini membelah langit dan menyadari niat pedang yang bisa dia terima, selalu ada jenius di dunia ini. Tapi, kapan dia menyadari niat pedang, dan niat pedang ini sangat kuat, di luar imajinasi, dan dia bahkan telah memasuki Dao. Lin Xiujing juga menutup mulutnya saat ini, menatap kosong menantu laki-laki yang tidak pernah dia sukai. Pada saat ini, dia berdiri di sana seperti pedang dingin, dan sangat mempesona untuk dilihat. Mata indah Qin King juga sangat cerah, menatap Su Wuzu. Untuk waktu yang lama, Su Wuzu berkata bahwa dia bisa memasuki Dao. Tapi semua orang mendengarkannya sebagai lelucon. Termasuk dia, saya hanya merasa bahwa Su Wuzu sombong. Tapi sekarang, dia telah memasuki Dao. Ternyata apa yang dia katakan tidak pernah sombong. Tetapi orang-orang di dunia selalu menganggap apa yang tidak dapat mereka lakukan sebagai sesuatu yang arogan dan tidak mungkin. Seberapa banyak dia salah paham. Qin King menatap pria di depannya, ingin tahu lebih banyak tentang dia. Luo Tu juga tiba-tiba berdiri saat ini, dan menatap Su Wuzu dengan membara. Dia awalnya berpikir bahwa ini adalah pria yang dapat diabaikan secara langsung, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia adalah orang yang telah memasuki Dao. Di Linan, Tianjiao muncul lagi. Tidak ada satupun generasi muda yang memasuki Dao yang bisa diremehkan, dan bisa disebut jenius. Keberadaan seperti itu jarang terjadi bahkan di Akademi Zajixia. Lotu tertawa, itu yang lucu. Kalau tidak, membuang-buang waktu dengan sampah, sepertinya mereka sangat hambar. Ekspresi Jilin menjadi serius saat ini, dan dia tidak berani meremehkan keberadaan seorang Taois. Tentu saja, dia juga tidak takut. Jika dia masih remaja, dia pasti akan berlari sejauh dia melihat karakter seperti itu, tetapi sekarang dia menekan kekuatannya, dan saat ini, dia tidak takut menghadapi Tianjiao di level yang sama. Apalagi, tidak heran aku percaya diri, tapi sayang untuk membunuhku dengan gerakan delusi ini konyol, Jilin mencibir. Bagaimana dengan ini? Su Wuzu terus melangkah maju, pada saat ini, tiba-tiba ada embusan angin di langit. Ada gerimis tipis yang keluar. Pada saat ini, Su Wuzu tiba-tiba mekar dengan cerah, angin dan hujan menimpanya, tetapi tubuhnya tidak berantakan atau basah, dan semuanya berkumpul di pedang di tangannya. Pedang tajam itu semakin bergetar, dan suara pedang itu terdengar seperti guntur di tengah angin dan hujan. Di dunia ini, tampaknya hanya pedang Su Wuzu yang tersisa. Yu Feng menyaksikan adegan ini di rumah, dia menggelengkan kepalanya, meskipun pedang seperti itu sangat kuat, itu masih belum cukup untuk membunuh Jilin. Su Wuzu adalah bawaan, bisakah? Dia hanya menggunakan pedang seperti itu. Kekuatan pedang ini sebenarnya telah melampaui pedang di jalan, tetapi Yu Feng merasa bahwa ini seharusnya bukan level Su Wuzu. Jilin masih khawatir pada awalnya, tetapi dia juga tertawa saat ini. Meskipun dia akan mengalami sakit kepala saat melawan pedang ini, dia bisa memblokirnya, itu adalah delusi ingin membunuhnya dengan pedang ini. Sepertinya kamu tidak bisa membunuhku dengan satu gerakan. Jilin tertawa keras, kipas besi tiba-tiba terbuka, dan kekuatannya melonjak. Mati Jilin tertawa keras, Taifan menghadap Su Wuzu, dan jika dia memblokir gerakannya, dia akan menang, dan dia bisa memblokir gerakan ini. Tidak bisa membunuhmu, benarkah? Kata-kata Su Wuzu jatuh, dan pada saat ini, energi di tubuhnya pecah dengan keras. Sebuah pola prasasti kental di tangannya. Bagus, hanya ada satu prasasti. Tapi tidak ada yang mengira ini adalah keterampilan tempur kelas 1,
karena terlalu rumit dan misterius. Sajak Dao mengalir di dalamnya. Energi spiritual dan energi darah yang perkasa mengalir keluar, dan langit dan bumi bergemuruh. Menyebabkan langit dan bumi tampak seperti keajaiban. Tiba-tiba ada angin kencang, dan hujan turun dengan deras. Pedang Su Wuzu keluar dengan satu pedang, dan membawa angin dan hujan yang tak terhitung jumlahnya. Di sekelilingnya, pedang panjang datang, angin dan hujan mengikuti, dan itu tak terkalahkan. Pedang itu menembus dan menghancurkan segalanya, dan hanya pedang ini yang tersisa di dunia. Angin dan hujan mengejutkan Gu Yue. Setelah mencapai alam bawaan dan memiliki energi spiritual surga dan bumi, Su Wuzu mengeluarkan esensi sejati dari pedang keheningan. Pedang keheningan diukir di kedalaman jiwanya, dan kumpulan ilmu pedang ini memiliki beberapa trik. Sebelum alam Xiantian, Su Wuzu hanya bisa menggunakan pedang angin dan hujan. Meskipun Su Wuzu telah mencapai alam bawaan, Su Wuzu memiliki pemahaman yang mendalam tentang langkah kedua, tetapi dia merasa bahwa energi spiritualnya tidak cukup untuk melakukan pedang kedua. Selain itu, pedang ini cukup untuk membunuhnya. Kekuatan dalam tubuh sedang diekstraksi dengan panik, dan perlu untuk membersihkan apa yang telah dia ekstrak. Meskipun Su Wuzu telah mencapai alam bawaan, kekuatan pedang ini juga jauh lebih kuat daripada terakhir kali dia menggunakannya. Dia penuh energi, dan itu diekstraksi dengan sangat cepat. Pedang ini juga menjadi semakin kuat, dan ketika pedang itu keluar, cahaya dingin tiba-tiba membuat dunia ketakutan. Pedang ada di mana-mana saat ini. Pedang ini, dengan angin dan hujan, benar-benar ingin memotong Gu Yue. Kemanapun dia lewat, daun-daun di halaman hancur, dan udara berubah menjadi embusan angin. Dari amukan angin dan hujan, hingga keheningan sedingin es pada akhirnya. Wajah Jilin berubah total, menjadi sangat pucat. Karena pedang ini terlalu kuat, sangat kuat sehingga dia takut untuk melawan. Dia ingin melarikan diri, tetapi Su Wuzu dapat menggunakan trik ini. Terus berjalan ke arahnya sehingga Anda dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Jika Jilin lolos dari awal, dia pasti bisa kabur. Tetapi ketika Su Wuzu keluar dengan pedangnya, dia membunuhnya dengan kipas besi. Pada saat ini, sudah terlambat untuk melarikan diri. Su Wuzu, yang meledak dengan seluruh kekuatannya, memblokir semua cahaya dengan pedangnya. Pedang keluar, sederhana dan jelas. Itu menusuk langsung ke kipas besinya, dan kipas besi itu langsung ditusuk seperti selembar kertas. Kemudian, pedang masuk ke dalam daging, mematahkan tulang. Dalam sekejap, pedang itu menembus jantungnya. Angin dan hujan mengamuk hebat di tubuhnya. Darah mengalir seperti air mancur. Pria tua berambut putih yang sedang menonton adegan ini di buku Tao tiba-tiba mengecilkan pupilnya, menatap Su Wuzu dengan tatapan tercengang. Sungguh kota Linan ada dua orang jenius. Pria tua berambut putih itu benar-benar terkejut, dan orang yang bisa masuk Taoisme dengan buku bisa mengerti. Orang-orang di Yunzu jarang mempraktekkan Dharma, tetapi membaca bukanlah masalah, dan adalah normal bagi seorang jenius yang tak tertandingi untuk muncul. Tapi, sebenarnya ada keberadaan yang menggunakan pedang untuk memasuki Dao, pedang seperti itu Dao, bahkan dia melihatnya. Mungkin hanya pedang idiot Chen Jinghong yang bisa menekannya. Linan layak menjadi tempat orang-orang luar biasa. Sulit menemukan orang seperti itu di negara bagian lain manapun. Sebenarnya ada dua di sini. Pria tua berambut putih itu juga memandang Su Wuzu dengan ekspresi aneh. Untuk dapat berlatih ilmu pedang seperti itu tidak boleh hanya pemahamannya sendiri. Siapa di belakang dia yang merencanakan? Memikirkan hal ini, lelaki tua berambut putih itu memandangi bendera militer. Bagaimana bendera melihat ini? Seolah-olah bendera militer belum pernah terlihat, itu hanya tergantung di langit. Di lapangan, angin dan hujan berhenti dengan sia-sia, seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Jilin menatap kosong pada pedang yang menembus dadanya, dia penuh dengan ketakutan, tetapi dia masih tidak bisa menerimanya. Apakah dia akan memasuki alam laut ilahi untuk menjadi seorang Grandmaster, dan sekarang dia akan mati di tangan alam Xiantian?